Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Marilah kita mulai pembahasan kita tentang Islam dan budaya. Ya. Eh, ini adalah bagian dari hal yang penting dalam pembahasan pendidikan agama Islam kita, agar kita bisa memahami bagaimana uh, hubungan antara Islam dan budaya, sehingga kita bisa nanti membedakan mana ajaran Islam, mana itu budaya, atau mana ajaran Islam yang terpengaruh oleh budaya, atau mana budaya yang telah terpengaruh oleh ajaran Islam. Nah, ini materi kita pada kali ini. Kita langsung masuk pada pengertian budaya Islam. Ya, ini sudah biasa bahwa budaya itu dari kata budi, ya, akal pikiran, kemudian akal budi dan semacamnya. Itu pengertiannya. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi suatu budaya. Ada faktor psikologis, keturunan, faktor kejiwaan, faktor ekonomi. Itu juga bisa sangat mempengaruhi terbentuknya sebuah budaya. Nah, kalau kita hubungkan dengan ajaran Islam, berarti budaya yang berdasarkan dipengaruhi oleh ajaran Islam, berdasarkan akidah, tauhid, dan fikih yang telah tertanam dalam diri umat Islam, kemudian diwujudkan dalam kesehariannya. Nah, itu terkait dengan dialektika Islam dan budaya. Ini perlu dibahas karena memang Islam itu lahir, ya diturunkan oleh Allah, itu bukan pada budaya yang kosong. Jadi Islam itu diturunkan oleh Allah pada suatu masyarakat yang sudah berbudaya, yakni masyarakat Arab. Maka tentu kemudian ada dialektika antara Islam, ajaran Islam, dan budaya Arab pada masa awal diturunkannya Islam. Nanti juga berikutnya pada bagaimana ketika ajaran Islam masuk ke satu masyarakat, akan ada dialektika antara Islam dan masing-masing masyarakat yang dimasuki oleh ajaran Islam itu. Nah, bentuk dialektika ajaran Islam itu pertama ada berbentuk adopsi. Adopsi itu artinya mengambil langsung apa yang dari budaya, diadopsi langsung dalam ajaran Islam. Itu namanya adopsi. Kemudian yang kedua ada adaptasi. Adaptasi adalah budaya-budaya yang telah dijalankan sebelum Islam itu datang, kemudian diakui sebagian, diadaptasi agar sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga adalah bentuk tahrim. Tahrim itu artinya pengharaman, langsung menolak secara total apa yang telah diajarkan oleh apa yang telah diterapkan dalam budaya sebelum Islam itu datang. Ini tiga model dialektika antara budaya dan Islam. Dalam contoh yang pertama itu misalnya pada masa Nabi langsung mengadaptasi model berpakaian, budaya berpakaian masyarakat Arab, dan langsung Nabi memakai tanpa sedikit pun dirubah. Kemudian ketika dalam model kedua adalah adaptasi, Nabi mengadaptasi budaya-budaya yang sebelum Islam, kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam contoh ini adalah budaya tradisi akikoh pada masa Arab, kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam. Budaya poligami pada masa Arab, para Islam, kemudian diadaptasi, diperbarui, diperbaiki dalam ajaran Islam. Nah, yang ketiga adalah tahrim, menolak. Misalnya budaya orang Arab dalam minum-minuman keras, kemudian ditolak oleh ajaran Islam. Nah, kebudayaan Islam itu secara garis besar ya tadi ya, adalah cipta karya rasa adalah orang Islam, kemudian dihasilkan dari ajaran Islam dan cerminan dari ajaran Islam dalam bentuk tiga tadi itu, adaptasi, yang kedua adalah dalam bentuk adopsi, dan penolakan, itu yang dalam bentuk itu kemudian berwujud dalam budaya Islam. Nah,
terkait dengan Islam dan budaya, nanti ada budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam, ada budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam itu nanti akan ditolak atau diadaptasi. Ya. Kalau budaya yang tidak bertentangan itu langsung akan diadopsi. Ya. Jadi kalau sudah tidak bertentangan akan diadopsi langsung dalam ajaran Islam. Kalau bertentangan masih ada dua pilihan, adaptasi atau langsung ditolak. Kalau tidak bisa diadaptasi maka akan ditolak. Nah, berikutnya terkait dengan masih masalah terkait dengan Islam dan budaya, maka dalam diri Rasulullah, karena tadi saya katakan bahwa Islam itu diturunkan bukan pada budaya yang kosong, bukan pada ruang hampa, maka ketika Rasulullah diutus ke masyarakat Madinah, maka dalam diri Rasulullah itu ada dua identitas. Identitas pertama, Rasulullah sebagai utusan Allah, dan Rasulullah sebagai orang Arab yang dengan budaya Arab. Ini dalam perspektif budaya, nanti beda lagi dalam kita mengambil perspektif politik, ya. Jadi dalam diri Rasulullah ada sebagai Rasul, sebagai utusan Allah yang membawa risalah. Tapi sisi lain ada Rasulullah sebagai orang Arab yang lekat dengan budaya Arab. Nah, oleh karena itu kita harus bisa membedakan nanti yang mana yang dilaksanakan Rasulullah murni sebagai sebuah syariat, ya, dan yang mana yang diajarkan Rasulullah, yang dilaksanakan oleh Rasulullah sebagai bagian dari masyarakat Arab. Nah, kita akan bedakan nanti itu di mana kita harus jeli dalam membedakan itu sehingga kita tidak salah dalam memahami, tidak salah kamar dalam memahami. Oh, ini budaya, ini adalah syariat. Nah, karena tadi itu budaya sangat lekat dengan syariat, dengan agama, maka nanti ketika ada dialektika antara agama dan budaya itu akhirnya akan munculkan Islam di berbagai macam negara, itu berbeda-beda karena terpengaruh atau dipengaruhi oleh budaya. Karena Islam mempengaruhi budaya atau budaya mempengaruhi ajaran Islam, masuk ke dalam ajaran Islam. Nah, maka muncul istilah, ada Islam Indonesia atau Islam Nusantara, Islam Australia, Islam Timur Tengah dan semacamnya. Nah, jadi seperti itu yang tadi saya sampaikan. Berikutnya, oleh karena itu, maka karena kita nggak mau budaya, nanti pasti akan muncul sesuatu yang hal-hal baru yang tidak ada di masa Nabi. Ya, nanti akan hubungan dengan bid'ah, ya, bahwa bid'ah itu adalah salah, ya. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalah finnar. Semua bid'ah adalah sesat, dan semua kesesatan ada dalam neraka. Tapi ini kaitannya dengan nanti akan dibedakan dalam konteks tadi itu ada sesuatu budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, hal baru yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ada hal baru yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ini adalah salah satu renungan kita. Jadi dalam kita konteks Islam dan budaya, maka yang menjadi patokan kita ini, kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan berada di Indonesia. Artinya bahwa dalam kita menjalankan ajaran Islam tidak serta-merta akan meninggalkan budaya, bahwa kita bisa beragama Islam sekaligus bisa berbudaya Indonesia. Itu bisa disinkronkan, tidak perlu dipertentangkan. Nah, tadi bahwa antara Islam dan budaya itu tidak perlu dipertentangkan. Oleh karena itu kadang bahasa-bahasa agama itu masuk ke dalam bahasa-bahasa keseharian kita. Ada adaptasi, kecil ada adaptasi, ada adopsi bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Jadi orang Indonesia itu sudah mengadopsi ajaran-ajaran istilah-istilah agama masuk dalam bahasa-bahasa keseharian mereka. Ya. Jadi itu adalah wujud dari sinkronisasi antara Islam dan budaya Indonesia. Ya. Misalnya kita
orang ulama-ulama dulu mengganti kata sholat dengan kata sembahyang. Itu contoh yang pribusasi ajaran agama ya. Jadi ada kata sholat diganti dengan sembahyang. Surau, jadi tempat ibadah menggunakan bahasa surau langgar ya. Mengganti kata Allah dengan kata pangeran atau gusti gitu ya. Kata ulama diganti dengan ajengan, kiai dan semacamnya. Kemudian menggunakan kata lebaran untuk mengganti mengganti istilah Idul Fitri, Idul Adha. Ini contoh periodisasi dalam Islam. Dalam contoh yang tadi itu istilah-istilah agama itu masuk dalam Indonesia itu banyak sekali. MPR itu adalah semua bahasa Arab. Majelis itu bahasa Arab, permusyawaratan bahasa Arab, rakyat itu bahasa Arab semua. Jadi majelis permusyawaratan rakyat itu adalah contoh bagaimana bahasa-bahasa agama masuk dalam kehidupan keseharian kita. Jadi akhirnya akan ada dialektika, ya, ada hubungan timbal balik antara bahasa agama dan bahasa Indonesia. Itu akan saling mempengaruhi. Itu adalah wujud dari sinkronisasi dari ajaran Islam dan budaya Indonesia. Nah, prinsipnya ini al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga hal-hal lama yang baik, tradisi lama yang baik, dan mengambil hal baru yang lebih baik lagi. Kalau ada budaya lama baik, teruskan. Ya. Tapi kalau ada hal baru yang datang juga lebih baik, teruskan, pakai yang lebih baik itu, tanpa perlu membuang yang lama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih lanjut akan kita diskusikan pada forum berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.